Halo semuanya, perkenalkan aku Felza Juensi dengan NIM 240102036, mahasiswi dari program studi D3 Farmasi. Sebagai calon tenaga kefarmasian, memahami cairan tubuh bukan hanya sekedar teori, tapi memahami bagaimana sistem kehidupan bekerja. Di video ini, aku akan membedah sebuah jaringan lunak yang sangat vital, yaitu darah. Tahukah kalian bahwasanya darah itu tersusun dari sekitar 8% total berat badan kita? Nah, di sini aku akan membahas tentang fungsi darah di dalam tubuh, mulai dari komposisinya, bagaimana mekanisme kerjanya sebagai sistem transportasi dan juga imun, sehingga bagaimana gangguan kesehatan yang berkaitan dengan darah. Darah itu mencakup sekitar 8% dari berat tubuh kita. Jika kita membedahnya, terdapat sekitar 55% di dalamnya adalah cairan berwarna kuning yang bernama plasma. Dan juga 45%-nya adalah kendaraan-kendaraan padat, yaitu yang disebut dengan sel-sel darah. Fungsinya sangat luar biasa, yaitu mulai dari menghantarkan oksigen atau transportasi, menjaga suhu tetap stabil atau homeostasis, dan menjadi pasukan keamanan atau sistem imun. Fungsi yang pertama yaitu adalah transportasi. Transportasi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama ada si pengantar oksigen atau disebut dengan eritrosit. Bentuknya sangat unik, seperti donat tanpa lubang. Nah, atau sering disebut dengan bikonkav. Di dalamnya itu ada hemoglobin yang bertugas mengikat oksigen untuk dibawa ke seluruh sel. Mereka ini hidup selama 120 hari sebelum akhirnya mereka pensiun di dalam hati. Yang kedua, yaitu adalah pasukan keamanan atau disebut dengan leukosit. Leukosit ini adalah unit pertahanan tubuh kita, yang dimana ada neutrofil yang memakan bakteri, ada eosinofil yang melawan parasit, dan juga ada limfosit yang cerdas karena bisa mengenali musuh asing dan juga membuat antibodi. Yang ketiga, itu ada si tukang tambal atau dikenal dengan trombosit. Bentuknya kecil, seperti cakram. Jika ada jalan pembuluh darah yang bocor atau luka pada tubuh kita, merekalah yang akan datang untuk membekukan darah dan menutup lubangnya agar kita tidak kehilangan terlalu banyak darah. Fungsi yang kedua adalah homeostasis atau menjaga keseimbangan. Di sini, protein albumin memegang peran kunci sebagai protein plasma terbesar. Albumin bekerja sebagai osmoregulator. Mekanismenya adalah menjaga tekanan osmotikoloid agar cairan darah tetap berada di dalam pembuluh darah dan tidak merembes ke jaringan sel. Selain itu, darah juga berfungsi sebagai buffer untuk menjaga agar suhu dan tingkat keasaman tubuh kita tetap stabil. Yang ketiga adalah perlindungan. Ada leukosit atau disebut dengan sel darah putih yang bekerja sebagai sistem imun untuk melawan bakteri dan virus. Selain itu, ada mekanisme homeostasis yang melibatkan trombosit dan juga protein fibrinogen. Saat pembuluh darah kita terluka, trombositlah yang akan berkumpul dan fibrinogen berubah menjadi jaring-jaring fibrin untuk menutup luka kita. Dan apa yang terjadi jika fungsi dari darah kita terganggu? Setelah kita tahu hebatnya darah bekerja, kita juga harus tahu dan waspada pada gangguannya. Di dunia farmasi dan juga klinis, kita mengenal beberapa kelainan sel darah. Yang pertama adalah anemia. Anemia ini adalah penyakit yang bukan hanya sekedar lemas biasa, tetapi kondisi di mana sel darah merah kita gagal menjalankan fungsi utamanya, yaitu mentransportasikan oksigen ke seluruh jaringan. Penyebabnya bisa karena pendarahan atau produksi yang kurang dan juga penghancuran sel yang terlalu cepat atau sering disebut dengan hemolisis. Yang selanjutnya adalah leukemia, yang dimana kita tahu leukemia ini sering disebut dengan kanker darah yang terjadi karena proliferasi atau pertumbuhan sel leukosit yang abnormal atau ganas. Hal ini
seringkali menyebabkan leukositosis, yaitu jumlah di mana sel darah putih yang meledak jauh di atas normal, namun tidak berfungsi dengan baik. Nah teman-teman, itulah tadi perjalanan singkat kita mengenai darah. Sebagai kesimpulannya, darah adalah sistem yang kompleks, yang dimana terdiri dari 55% plasma di dalamnya, serta 45% komponen padat yang terdiri dari eritrosit, leukosit, dan juga trombosit, yang bekerja sama menjalankan fungsi transportasi, homeostasis, serta sistem imun.